Lo baru saja gagal bayar pinjol dan belum sampai 90 hari, waspada bro. Efeknya bisa sangat berbahaya kalau lo nggak ngerti cara ngadepinnya. Gue mau sharing soal fase-fase gagal bayar yang mungkin lagi lo jalanin sekarang. Santai, lo nggak sendirian. Gue juga pernah ngalamin, jadi paham banget gimana rasanya. Biasanya, 3 hari sebelum jatuh tempo, lo mulai ngerasa deg-degan. Perasaan campur aduk antara panik, cemas, takut. Kadang malah tiba-tiba rajin ibadah karena ngerasa dosa. Tapi yang paling nyesek itu lo ngerasa hidup ini sendirian. Kayak cuman lo doang yang gagal bayar. Padahal banyak banget yang kena masalah sama. Gagal bayar itu kayak penyakit yang umum, cuma nggak semua mau cerita. Jadi poin pertama, stop ngerasa dunia ini nggak adil. Lo bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Hidup sudah penuh tekanan, jangan tambah beban dari dalam diri lo. Sering banget yang bikin mental lo drop itu rasa bersalah. Udah dibaikin tapi kok nggak bisa bayar ya? Dengerin, ini bukan soal salah atau benar. Ini soal bisnis. Pinjol bukan lembaga sosial yang ngasih bantuan gratis. Mereka mau untung, makanya ada bunga dan biaya admin. Lo nggak salah karena nggak bisa bayar, jadi jangan bawa perasaan kayak gitu. Kalau soal curhat, itu pilihan lo. Kalau lo kuat, ya hadapin sendiri. Tapi kalau udah berat banget, coba curhat ke orang yang lo percaya. Kayak orang tua atau pasangan. Bukan supaya lo dikasihani, tapi supaya lo lega. Kadang kita memang butuh tempat buat cerita, supaya kepala nggak makin penuh dan lo bisa lebih tenang. Lanjut ke fase berani gagal bayar. Di sini ada dua tipe orang. Pertama, yang masih kejebak di lingkaran pinjol. Gali lubang, tutup lubang, pinjam, pinjol lain buat nutup utang yang lama. Ini bahaya banget bro, nggak ada ujungnya. Kedua, yang udah sadar dan mutusin buat move on dari dunia pinjol. Gue saranin lo jadi tipe yang kedua. Hidup lu masih panjang, masih banyak hal yang bisa lo kejar tanpa harus terus-terusan terjebak utang online. Nah, fase terakhir adalah fase hidup normal kembali. Biasanya butuh waktu 6 bulan sampai setahun. Di sini lu udah nggak trauma lagi tiap ada notifikasi WhatsApp atau telepon dari debt collector yang maksa. Hidup lu pelan-pelan kembali ke jalur normal. Tapi buat sampai ke sini, ada beberapa trik penting yang wajib lo tahu. Pertama, jangan pernah balas chat penagihan dari debt collector. Semakin lo respon, semakin lo kelihatan masih bisa dikejar terus. Kalau lo hilang beneran, mereka bakal mikir lo sudah gagal bayar permanen dan klaim asuransi. Ini bisa jadi jalan pintas supaya utang lo dianggap lunas otomatis. Kedua, ganti nomor telepon. Ini penting supaya mereka nggak bisa lagi hubungi lo. Ketiga, jangan buka lagi aplikasi pinjol yang pernah lo gagal bayarin. Jangan kasih sinyal kalau lo masih eksis di situ. Biarkan akun lo kayak rumah kosong, nggak ada aktivitas, nggak ada harapan. Terakhir, siapkan kontak darurat. Pilih orang yang siap bantu kalau debt collector nelpon, kasih tahu mereka buat bilang nggak kenal lo atau pura-pura jadi orang lain. Ini buat melindungi lo supaya benar-benar bisa hilang dari radar mereka. Yang paling susah memang nunggu sambil tetap hidup dan jaga mental. Tapi kalau lo bisa tahan, fase gagal bayar ini bakal jadi cerita lama. Bukan akhir hidup, tapi awal dari kebangkitan lo. Jadi intinya gagal bayar itu bukan aib bro, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan terus-terusan terjebak utang. Dan yang paling penting, jangan berhenti berusaha bangkit. Kalau lo ngerasa skrip ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngalamin hal sama, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting lainnya.